Jembatan Barelang di Batam diruqyah karena sering dijadiin tempat bunuh diri. Ini beneran ya, bukan aku lagi bercanda gitu. Tapi bukan cuma diruqyah kok, abis diruqyah jembatannya dipasang spanduk tulisan jangan bunuh diri gitu. Nah, kata praktisi ruqyahnya yang ngeruqyah jembatan itu, dia cerita klien ruqyah yang dia tangani itu cerita nih kalau mereka suka dapat bisikan untuk mengakhiri hidupnya di jembatan itu. Nah, sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia gitu jembatan, terutama yang tinggi gitu, itu merupakan lokasi yang menarik buat orang yang lagi mikirin mau bunuh diri. Karena ya terjun dari jembatan itu kan metode bunuh diri yang relatif mudah dan murah ya, tinggal lompat dan tingkat keberhasilan tinggi gitu. Kalau lompat dari jembatan tinggi, ya hampir bisa dipastikan gitu pasti mati. Nah, di Golden Gate Bridge di San Francisco US itu tingkat keberhasilan bunuh diri lompat dari jembatan tuh sampai 98%. Untuk mencegah orang bunuh diri di jembatan Golden Gate Bridge tadi, jadinya dibikin nih telepon yang bisa langsung nyambung ke Suicide Crisis Hotline gitu. Nah, dikasih juga tuh nomor buat chat. Terus ada aturan untuk pejalan kaki nggak boleh lewat situ malam-malam. Dibangun juga nih suicide barrier gitu atau penghalang aksi bunuh diri. Nah, suicide barrier ini kan tujuannya supaya orang yang mau lompat itu nggak jadi lompat ya, karena either udah nggak ada akses untuk lompat gitu susah, atau ada tapi nggak bakalan fatal. Karena orang yang pengen mati itu ya lebih takut sama cedera daripada mati. Jadi dengan adanya barrier, orang yang mau bunuh diri ini jadi mengurangkan diri harapannya gitu. Nah, di jembatan Mapo di Korea dibikin bariernya tuh tinggi gitu supaya orang nggak bisa manjat, dan ada tulisan-tulisannya di jembatan, ada kata-kata gitu, tapi bukan jangan bunuh diri, bukan gitu kata-katanya. Kata-katanya tuh ada tulisan kayak apa kabar, gimana kalau ngopi dulu gitu, udaranya bagus ya gitu. Nah, di Kanada juga gitu, dipasang penghalang juga. Habis dipasang penghalang yang tadinya jembatan Prince Edward ini laku banget buat bunuh diri, jadi nggak laku lagi, nggak ada yang bunuh di situ kan nggak bisa. Nah, di jembatan di Brisbane Australia juga dipasang penghalang. Nah, tapi suicide barrier ini kan mahal ya, dan butuh desain, butuh engineering skill, buat mikirin gimana nih supaya penghalang aksi bunuh diri ini beneran bisa efektif mencegah orang bunuh diri gitu. Lebih tepatnya mencegah orang bunuh diri di situ sih. Karena kalau mau bunuh diri kan di rumah sendiri juga bisa sebenarnya, nggak harus ke jembatan. Dan biasanya orang depresi yang lagi episode tuh, yang lagi episode pengen bunuh diri, episode itu relatif pendek waktunya. Jadi harapannya bisa tercegah nih kalau nggak nemu akses bunuh diri yang mudah ketika lagi episode. Terus episodenya lewat gitu udah ya dia udah malas untuk berusaha bunuh diri. Tapi kalau jembatannya diruqyah bisa juga. Nanti cek aja efektif nggak tuh metode pencegahan dengan cara ruqyah jembatan gitu. Kalau efektif bisa tuh diadopsi negara-negara lain, kan lebih murah upayanya. Mencegah orang lompat bunuh diri is one thing ya, merawat depresi is another thing. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang butuh bantuan psikolog, psikiater, please berobat ya. Dan ingat kata spanduk yang dipasang di jembatan itu, hidup Anda berharga, jangan bunuh diri.